Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai Capture 14, yaitu satu ketentuan konstitusional untuk pembelajaran seumur hidup. Republik Filipina tahun 1987 mewujudkan dasar-dasar kebijakan pembelajaran seumur hidup. Ayat 1 menyatakan bahwa negara harus melindungi dan mempromosikan hak semua warga negara di atas pendidikan berkualitas di semua tingkatan dan harus mengambil akses pendidikan yang tepat untuk semua orang. Kedua, harmonisasi sistem pendidikan trivokalisasi. Sistem pendidikan trivokal memfokuskan kembali mandat DECS kepada pendidikan dasar yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan non-formal, termasuk budaya dan olahraga. Yang ketiga, pembiayaan sistem pendidikan. Pemerintah nasional berkontribusi untuk mendukung keuangan lembaga pendidikan publik, terutama prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah nasional, sekolah kejuruan dan teknik, serta lembaga pendidikan tinggi yang disewa dan tidak disewa. Lembaga pendidikan pemerintah diizinkan untuk menerima hibah, warisan, dan sumbangan untuk tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. Pengelolaan dan penggunaan pendapatan tersebut tunduk pada peraturan dan peraturan akuntansi dan audit pemerintah. Dukungan Kongres. Bantuan lain untuk pendidikan dasar adalah dalam bentuk dana bantuan pembangunan prioritas yang berasal dari alokasi anggaran anggota House of Representatives (PDA) biasa digunakan untuk mencocokkan dana dengan sumber lain yang disediakan oleh organisasi-organisasi sukarela swasta seperti Federasi Kamar Dagang Cina Filipina, khususnya Ruang-Ruang Perdagangan Filipina. Selanjutnya, dukungan sektor swasta. Perusahaan yang berpartisipasi diundang untuk memberikan paket program tertentu kepada sekolah, mulai dari pelatihan guru hingga infrastruktur dan penyediaan peralatan serta materi pembelajaran. Cara bagaimana donor potensial dari sektor swasta dan non-pemerintah dapat membantu sekolah negeri tergantung pada jumlah dana yang dapat disalurkan oleh donor tersebut. Kontribusi orang tua dan masyarakat. Di tingkat lokal, dukungan yang kuat dan beralasan diberikan oleh Asosiasi Orang Tua Guru Komunitas. PTCA menyediakan yang diperlukan bantuan kepada sekolah dalam hal pemeliharaan fasilitas dengan baik, serta dalam menjaga kedamaian dan ketertiban tempat sekolah. Orang-orang di komunitas termasuk LGU, lokal bisnis dan warga atau pihak yang peduli membantu memperbaiki, memelihara, mempercantik, dan memperbarui sekolah. Donasi selama minggu pemeliharaan termasuk masuk persyaratan tenaga kerja, uang tunai, dan bahan konstruksi. Konteks pembelajaran seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Pembentukan CLLSD di Filipina Kopling pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah paradigma pergeseran yang membuat pemerintah tidak siap. Meski mereka mendukung perubahan paradigma, mereka tidak memiliki sumber daya maupun struktur dan lembaga di tempat untuk mengarahkan kembali dorongan pembelajaran seumur hidup mereka dan tujuan pendidikan serta tujuan menuju pembangunan berkelanjutan. Baik, terima kasih Alka telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Asadi Fadila Yusiana. Saya akan melanjutkan materi ini dari Alka, yaitu kemitraan dengan pemangku kepentingan masyarakat. Yang pertama, Otoritas Perumahan Nasional menyediakan rumah sekolah dan komunitas dukungan pada tahap awal proyek. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat dan unit pemerintah daerah menyediakan ruang kelas, furnitur, dan perlengkapan dan pengajaran bahan. Yang ketiga, lembaga pendanaan lokal dan asing memberikan dukungan keuangan untuk pengaturan ruang kelas, bahan ajar, dan biaya pelatihan guru. Yang keempat, orang tua membantu memelihara lingkungan yang telah disiapkan kerja sukarela di sekolah dan menyumbang biaya bulanan minimal untuk mempertahankan operasi proyek, terutama gaji guru dan biaya lain-lain. Yang kelima,
Masyarakat adalah penerima langsung dari proyek ini. Akademisi program yang mencakup 5 bidang, yaitu kehidupan praktis, seni sensorik, matematika, bahasa dan seni budaya, ajarkan siswa untuk mandiri di usia dini. Selanjutnya, Yayasan Notre Dame untuk kegiatan amal, Women in Pengembangan Perusahaan, yang didirikan pada tahun 1984 sebagai perpanjangan tangan dari komunitas Sekolah Tinggi Perdagangan Universitas Notre Dame. Hari ini, itu telah berkembang operasinya dan sekarang di bawah naungan Yayasan Notre Dame untuk kegiatan amal dari Keuskupan Agung Cotabato. Lalu, program utama Yayasan memiliki proyek komprehensif yang menyediakan hal-hal berikut ini: kegiatan keaksaraan fungsional dan pendidikan orang dewasa, kewirausahaan dan pelatihan keterampilan, program bantuan kredit, bantuan pemasaran, bantuan formasi kooperatif, bantuan teknis atau konsultasi, serta penelitian dan promosi advokasi. Lalu, keberlanjutan proyek. Keberlanjutan proyek ini dimulai dengan hanya 2 pusat dan sekitar 30 peserta didik pada tahun 1984. Pusat pembelajaran orang dewasa ini dibangun dengan kontribusi komunitas dibentuk tanah atau tenaga kerja gratis. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan rekomendasi tentang pembiayaan LLSD, program dan kegiatan Smeo Innotech, menyelenggarakan dan melakukan penelitian atau survei, status pembiayaan pendidikan program pembelajaran seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan di negara-negara Asia Tenggara. Ramirez 2019 didanai oleh program partisipasi UNESCO. Mereka mengundang peneliti dari 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Rakyat Laos Republik Demokratik, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam untuk melakukan survei ini yang hasilnya dipresentasikan pada Lokarya Subregional pada Juli 2019. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.